Kak Abang dan teman-teman? Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Harapannya kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa mengikuti ibadah virtual saat ini. Meskipun hanya virtual, tapi tidak mengurangi hikmat dari ibadah kita di hadapan Tuhan saat ini. Baik teman-teman yang lagi mengerjakan pekerjaan rumahnya, atau yang lagi kuliah online, atau yang lagi rebahan di tempat tidurnya. Apapun aktivitas kita pada saat ini, mari kita dengarkan panggilan Tuhan. Mari fokus pada Tuhan. Mari menyatakan sukacita kita. Dengar Dia panggil nama saya. Saat teduh dimulai. Mari kita berdoa. Bapa, puji syukur kami ucapkan terima kasih kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat anugerah yang kau berikan kepada kami. Kami bisa ada sampai pada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Bapa, kami mohon kepadamu, inilah ibadah kami Tuhan. Engkau yang memberkati Bapa. Engkau yang memberikan kami Roh Kudus-Mu Bapa. Penuhilah tempat ini dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami dapat mengikuti ibadah ini Tuhan dengan hati yang fokus kepadamu Bapa. Bapa, segala kuasa iblis, kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, yang ingin mengacaukan kehidupan kami, oleh otoritas nama Yesus kami usir, kami patahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami akan memulai ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat datang dan selamat bergabung di Kebaktian 1 Fakultas Teknik Jumat 26 Februari 2021 dengan tema COVID, Christ over Virus, Infection and Death, yang akan dilayani oleh Bang Mardi Panjaitan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kita ada karena kasih Tuhan. Mari nyatakan rasa syukur kita. Ku ada sebab anugerah-Mu.
kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita sampai pada saat ini. Bersyukur juga atas studi kita. Bersyukur atas pelayanan yang masih Tuhan izinkan untuk kita kerjakan sampai pada saat ini. Mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, kita dijauhkan dari wabah virus corona. Karena di luar sana, di berbagai belahan dunia, banyak sesama kita yang merasakan sakit akibat dari wabah virus corona. Bersyukurlah buat hari-hari yang bisa kita jalani, itu semua atas penyertaan Tuhan. Saat ini, mari mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Akuilah di hadapan Tuhan di masa pandemi ini, kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Kita sering lalai dalam persekutuan kita. Akuilah di hadapan Tuhan ketika kita lalai dan malas mengerjakan studi kita. Akuilah di hadapan Tuhan ketika kita tidak mematuhi aturan pemerintah mengenai protokol kesehatan. Kita malas menggunakan masker dan bahkan kita sering berkerumun tanpa jaga jarak. Padahal sebenarnya kita sadar itu semua demi keamanan kesehatan kita. Yesus memperhatikan kehidupan setiap orang. Mari nyatakan pujian kita, Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibenarkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam keberdosaan kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus kami bersujud. Bapa, kami menyadari banyak dosa kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu. Dalam kehidupan kami Tuhan, kami telah sering-sering melanggar perintah-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami menyesali dosa-dosa kami ya Tuhan. Dengan darah-Mu yang telah tumpah di atas kayu salib di bukit Golgota Bapa, Engkau ampuni kami. Basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami yang jauh dari kesempurnaan ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, biarlah Engkau yang menyempurnakannya di atas kerajaan surga. Amin. Saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyatakan pujian kita, ku ingin mendengar suara-Mu Tuhan.
dan di akhir pujian diserahkan kepada Bang Martin Pendeta. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Karena hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya. Tutup bungkuslah dia di belakang salib-Mu. Biarlah hanya kemuliaan-Mu yang boleh disampaikan kepada kami. Dan berkatilah anak-anak-Mu dimanapun berada pada saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus. Biarlah pemberitaan firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Berfirmanlah Engkau kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan berserah kepadamu. Amin. Salam. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adikku yang kekasih. Bersyukur sekali hari ini kita masih bisa mendapatkan kesempatan beribadah bersama dalam ibadah UKMKP UPFT. Kita bisa bersama memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan melalui pujian, dan kita menyembah Dia melalui doa kita. Dan hari ini dan saat ini tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun kalian berada, baik yang ada di kota Medan, baik yang ada di daerah masing-masing, di rumah kalian, di kampung kalian masing-masing. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati dan melindungi hidupmu semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menghantarkan kita membahas tema pada siang hari ini, saya ambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Mari kita buka firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mari kita ikuti bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Tema kita adalah COVID. Ya, apa itu COVID? Ya, saya juga sangat terberkati melalui tema yang diberikan dan disampaikan kepada saya, yaitu COVID. Nah, tapi COVID yang mau kita bahas hari ini berbeda. Ya, tentu bagi kita semua, COVID ini menjadi perbincangan yang hangat di sepanjang tahun ini. Kenapa menjadi hangat? Sebab pandemik virus 19 ini bukan hanya mengancam negara kita, tetapi juga mengancam keselamatan penduduk dunia. Nah, COVID yang dimaksud dalam tema kita bukan sekedar coronavirus, tetapi merupakan singkatan dari Christ over Virus, Infection and Death, yang artinya Kristus mampu mengatasi virus. Amin. Kristus mampu mengatasi infeksi yang terjadi, pandemik yang terjadi saat ini. Bahkan Kristus mampu mengatasi kematian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara percaya akan hal ini? Apakah saudara percaya bahwa di tengah kesulitan yang sedang kita alami pada saat ini, di tengah kegalauan dunia pada saat ini, kita masih punya kepercayaan, kita masih punya iman
bahwa Tuhan yang saya sembah dan yang kamu sembah itu adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan hidupmu. Adik-adikku dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak perjalanan cerita tentang kehidupan Tuhan Yesus saat dia berada di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa melihat bagaimana dia menjadi Allah yang luar biasa. Ada banyak persoalan-persoalan yang dia jawab. Dia awali pelayanannya ketika pesta di Kana. Dia merubah air menjadi anggur. Ketika orang yang punya pesta kebingungan sebab stok dan persediaan anggur mereka habis, Yesus hadir memberi solusi pada waktu itu. Dan kita juga bisa membaca dan melihat bagaimana Lazarus yang sudah 3 hari dikebumikan. Tetapi Yesus mampu memanggilnya dan Yesus mampu membangkitkannya dari kematian. Adik-adikku dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak perkara yang luar biasa lagi yang Tuhan Yesus lakukan selama dia ada di bumi. Sakit penyakit, orang yang kerasukan setan, yang buta dicelikan, dia memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul itu semua membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang saya sembah dan Tuhan yang engkau sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Kita tidak perlu khawatir. Pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Adik-adikku dan saudara-saudara, tentu kita semua hari ini sedang risau. Dunia sedang galau oleh karena pandemik virus 19 ini. Kenapa kita galau? Kenapa kita risau? Karena virus ini mengancam bahkan membunuh jutaan orang. Tetapi apakah kita percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adik-adikku yang kekasih, bahwa Tuhan kita jauh lebih besar daripada sekedar virus yang mewabah pada saat ini. Nah, hari ini saya mau katakan kepada kita semua, apakah engkau punya iman yang mampu menyelamatkanmu, sehingga engkau mampu mengangkat kepercayaanmu kepada Tuhan, dan engkau mampu menang atas persoalan-persoalan yang engkau alami. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri, sebagai manusia saya sendiri juga merasa khawatir. Sebagai manusia saya sendiri juga merasa cemas oleh karena kondisi pandemik yang sedang mewabah pada saat ini. Siapapun kita, tentu kita khawatir. Bahkan di awal-awal terjadinya virus ini saya hampir-hampir tidak bisa tidur. Apakah kekhawatiran saya salah? Oh, tidak. Tentu sebagai manusia saya cemas. Tetapi saya punya iman dan saya punya pengharapan bahwa Tuhan mampu menjaga dan melindungi saya. Dan puji Tuhan, hari ini dan sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adikku dan saudara-saudara, lalu bagaimana kita sebagai anak Tuhan menyikapi persoalan yang sedang terjadi pada saat ini? Bagaimana kita, saya dan saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan, berlaku dengan bijaksana untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini? Apakah sebagai anak Tuhan kita perlu takut? Apakah kita perlu cemas? Apakah kita perlu khawatir? Atau sebaliknya, sebagai anak Tuhan kita tidak perlu takut, sebagai anak Tuhan kita tidak perlu cemas, sebagai anak Tuhan kita merasa kita adalah orang yang paling hebat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan kita perlu bijaksana. Kita perlu mematuhi apa yang sudah diaturkan oleh pemerintah kepada kita. Sebagai anak Tuhan kita tidak perlu takut, sebab kehidupan dan kematian adalah miliknya Tuhan. Namun kita perlu waspada, kita perlu punya hikmat. Tuhan sudah memberikan kita akal dan pemikiran agar kita bijaksana. Kalau pemerintah kita sudah memberikan dan menetapkan protokol kesehatan demi percepatan penanggulangan penyebaran virus corona ini, maka saya dan saudara-saudara sebagai orang-orang yang takut kepada Tuhan,
Kita harus menjadi orang-orang yang berada di garda terdepan. Kita harus mampu menetapkan protokol kesehatan dengan baik, yaitu dengan menjaga jarak, menjaga kebersihan kita, sering mencuci tangan, dan menggunakan masker. Menerapkan 3M ini akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal yang sudah kita baca tadi mengingatkan saya dan saudara untuk melakukan 3 hal dalam menjalani kesulitan hidup yang kita alami sekarang. Yang pertama dia katakan kepada kita adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu artinya kita berserah penuh kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Tetapi kita juga harus patuh kepada pemerintah yang mengatur kehidupan kita, supaya kehidupan ini mampu berjalan secara harmonis. Kalau pemerintah sudah melarang kita untuk berkumpul, berkerumun, maka kita harus taat. Kalau pemerintah menganjurkan kepada saya dan saudara untuk pakai masker, maka kita harus pakai masker. Kalau pemerintah mengatakan kepada kita untuk tetap menjaga kebersihan kita dengan mencuci tangan, kita harus mencuci tangan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bukan dengan separuh hati. Percaya kepada Tuhan berarti kita menyandarkan kehidupan kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya Bapak Ibu, jangan ada orang yang merasa hebat. Jangan ada orang di antara kamu yang merasa tangguh. Jangan ada orang yang merasa bahwa kita sebagai anak Tuhan tidak mungkin kena virus corona. Jangan ada yang merasa seperti itu. Sebab Tuhan kita juga tidak mau dicobai. Kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi kita butuh hikmat daripada Tuhan. Kita boleh melihat, kita boleh membaca, dan kita boleh mempelajari hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Yang ketiga, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bagaimana caranya mengakui Tuhan dalam segala laku, Bapak Ibu? Bagaimana caranya mengakui Tuhan dalam segala laku, teman-teman dan adik-adikku yang kekasih? Itu artinya Tuhan sedang mengatakan kepada saya dan saudara supaya kita taat kepada Dia. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita taat kepada apa yang diaturkan oleh pemerintah kepada kita. Tetap jaga kesehatan hidupmu. Dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua Tuhan katakan apa? Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu artinya persembahkanlah tubuhmu adalah tubuh yang sehat kepada Tuhan. Ayo, jangan kita khawatir, tapi kita tetap optimis menjaga kesehatan kita. Kita tetap optimis menjaga tubuh kita. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Bagaimana caranya kita menjaga supaya tubuh kita tetap bugar dan kuat sehingga kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita? Jagalah kebersihan. Kebersihan diri terutama. Ya. Sering-seringlah mencuci tangan. Kalau engkau anak kos, mari perhatikan kamarmu. Tata dengan baik, bersihkan dirimu, bersihkan hidupmu, bersihkan pakaianmu. Kenapa? Sebab kebersihan itu sebagian daripada iman, kata banyak orang. Dan saya setuju akan hal itu, Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang kukasihi. Tidak mungkin kita sebagai anak Tuhan kalau kamar kita berantakan, pakaian kita bau, itu tidak mencerminkan kita anak Tuhan. Oleh karenanya jaga kebersihan dirimu. Perhatikan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus mampu menjadi contoh yang baik. Yang kedua, konsumsilah makanan-makanan yang baik dan bergizi. Ya. Perhatikan apa yang kau konsumsi, jangan sembarangan. Kita harus rajin melihat kebersihan makanan yang kita konsumsi. Lalu hal yang ketiga mungkin yang bisa kita lakukan adalah latihlah dirimu. Tetaplah berolahraga. Usahakan setiap hari engkau berkeringat. Supaya apa? Supaya metabolisme dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Dan imunitas tubuh kita bisa semakin meningkat. Dan yang keempat, tetaplah bernyanyi memuji Tuhan.
Saya mau katakan Bapak Ibu, adik-adikku dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita bernyanyi, ada sukacita. Ketika kita menaikkan pujian, ada sukacita yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan sukacita itu akan menaikkan imunitas kita. Sehingga kita mendapatkan tubuh yang sehat di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu jangan gundah gulana lagi. Ayo bangkitlah. Bersemangatlah. Song-songlah hari depan. Walaupun hari ini kita belajar secara online dan beribadah secara online. Tetapi satu hal yang pasti, kita diberikan pemahaman dan pengalaman yang baru. Bahwa belajar online pun kita harus mampu memberi yang terbaik. Beribadah online pun kita mampu mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebab apa? Sebab Tuhan yang saya sembah dan yang kau sembah adalah Tuhan yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia Tuhan yang omnipresent, yang selalu hadir di setiap tempat. Dia bisa menerobos semua kesulitan-kesulitan hidup kita. Dia bisa berada di mana engkau berada pada saat ini walaupun kita tidak bertatap muka. Adik-adikku dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, virus corona boleh menyerang dunia. Bahkan boleh saja mengancam jiwa saya dan jiwa kalian. Tetapi saya mau katakan kepada kita, percayalah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan kita jauh lebih besar daripada virus corona yang sedang ada sekarang. Tuhan kita jauh lebih berkuasa daripada virus itu. Sebab Allah itu mampu menyembuhkan. Allah itu bahkan mampu mengalahkan kematian. Nah, adik-adikku dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau saat ini engkau dalam ketakutan, mari lihat Tuhan jauh lebih besar daripada persoalan hidup yang kau alami. Kalau saat ini engkau sedang menghadapi kegundah-gulanaan, atau mungkin engkau saat ini sedang terinfeksi virus corona, jangan takut. Memuji Tuhanlah, bersorak-soraklah, naikkan imunitas tubuhmu. Maka percayalah engkau akan mampu menjalani masa-masa sulit. Adik-adikku dan saudara-saudara, sudah banyak orang yang sembuh dari virus ini. Sudah banyak orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Bahkan banyak orang yang sudah selamat. Jadi jangan terlalu khawatir sehingga engkau menutup dirimu. Jangan terlalu khawatir sehingga engkau tidak berkarya. Jangan terlalu khawatir sehingga engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Lakukanlah yang terbaik dalam hidupmu. Kalau saat ini engkau dalam pemulihan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia akan bertindak menolongmu. Saat engkau angkat tangan, dia akan turun tangan memberikan pertolongan kepadamu. Taatlah kepada aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Ya. Karena ketaatan kepada pemerintah adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Tetap jaga kesehatanmu. Tetap optimis. Tetap semangat. Lakukan yang terbaik. Muliakanlah Tuhan melalui kehidupanmu. COVID, Christ over virus, infection and death. Tuhan kita jauh lebih berkuasa daripada virus. Tuhan kita jauh lebih berkuasa daripada infeksi apapun yang terjadi. Dan Tuhan kita jauh lebih berkuasa daripada kematian. Yesus bangkit, maka kita dibangkitkan. Tuhan Yesus menolong kita. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Engkau sudah memberkati kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Yang meyakinkan kami bahwa situasi dan kesulitan yang terjadi pada saat ini tidak membuat kami begitu ketakutan. Kami patut waspada dengan cara menjaga kesehatan kami, dengan cara menjaga kebugaran tubuh kami. Kami patut waspada dengan cara menaati protokol kesehatan yang sudah diaturkan pemerintah kepada kami. Namun di atas semuanya itu Tuhan, kami percaya Engkau mampu melindungi kami. Tuhan Yesus Allah yang maha baik, hamba-Mu sangat terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, roh Tuhan tidak terbatas. Roh-Mu akan menerjemahkannya dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan hari ini. Semoga menjadi kekuatan kita menjalani perjalanan hidup kita di masa-masa pandemi. Saat ini kita ucapkan selamat ulang tahun kepada kakak abang dan teman-teman yang berulang tahun dari 1 Januari sampai 26 Februari. Sebagai kadonya, kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun.
dari ayat firman Tuhan, Mazmur pasal 20 ayat 4. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Saat ini mari kita dengarkan warta dan doa syafaat. Shalom kakak dan teman-teman. Halo. Iya, warta hari ini mari doakanlah dan bergabunglah di kebaktian 1 Unimed yang akan dilaksanakan pada Jumat 5 Maret 2021 jam 12 siang di YouTube UKMKP Unimed TV. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kepada Bapa yang telah melindungi dan kami Tuhan. Dari awal kami mulai tadi Tuhan, kebaktian kami yang kami akhiri saat sekarang ini Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai menjaga kami Tuhan. Kami sangat bersyukur dan terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami bisa bernafas sampai saat sekarang ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk mengambil kami melalui persidangan. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa Tuhan untuk struktur kepemimpinan yang terlibat ya Bapa. Dari rektor Tuhan, dari dekan, wakil dekan, dosen, bahkan seluruh civitas akademi ya Bapa. Engkau berkatilah Tuhan Yesus, Engkau berikanlah hati yang berhikmat Tuhan dalam menjalankan setiap kegiatan dan program di universitas kami ya Bapa. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk mahasiswa Unimed ya Bapa, terkhusus mahasiswa Fakultas Teknik ya Bapa. Engkau berkatilah Tuhan, lindungi sertai ya Tuhan Yesus dalam segala perjalanan studi kami Tuhan. Bahkan ya Bapa, kami sekarang yang sedang mengerjakan segala tugas-tugas kami Tuhan, tugas KKN di kami ya Bapa. Begitu juga untuk mahasiswa akhir yang mengerjakan tugas akhir Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, kuatkan kami ya Bapa. Begitu juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Ya Bapa, Kau berkatilah Tuhan dari presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi dan seluruh wakil presiden, seluruh menteri Tuhan, dan seluruh jajaran pemerintahan sampai di desa-desa Tuhan Yesus. Kau berkatilah ya Bapa, Kau berikanlah hati yang mau melayani Tuhan, memberikanlah hikmat-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk wabah yang masih di negeri kami ada Tuhan, untuk COVID-19 Tuhan Yesus. Ya Bapa, Engkau yang berkati segala pemerintahan Tuhan, segala program yang mereka adakan untuk mengurangi wabah ini Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati juga Tuhan Yesus segala semua tenaga medis Tuhan, dari rumah sakit Tuhan Yesus. Engkau berkatilah mereka Tuhan, berikanlah kekuatan Tuhan Yesus. Bahkan korban Tuhan Yesus yang sekarang menderita COVID-19 ya Bapa, Engkau sembuhkanlah mereka Tuhan Yesus. Engkau berkatilah segala obat-obatan bahkan usaha mereka untuk sembuh ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga kami Tuhan, supaya kami tetap menjaga protokol kesehatan Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk komponen pelayanan UKMKP UPFT Tuhan Yesus. Kau berkatilah Tuhan Yesus pengurus Tuhan, supaya pengurus tetap menjadi motor dalam pelayanan kami Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa untuk akar-akar Tuhan, supaya hatinya tetap tergerak untuk berkelompok kecil Tuhan Yesus. Bahkan untuk PKK Tuhan, kami berdoa, Kau berkatilah setiap PKK Tuhan Yesus, supaya tetap komitmen dalam memimpin kelompok kecil. Begitu juga Tuhan, untuk alumni kami berdoa Tuhan Yesus, Kau berkatilah mereka Tuhan Yesus, untuk tetap memberikan hati Tuhan, untuk memperhatikan pelayanan UKMKP UPFT Tuhan. Ya Bapa, dalam tangan kami serahkan hidup kami Tuhan, segala doa-doa kami Tuhan, kami panjatkan dalam tangan pengasihan ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, doa kami yang sejak ini jangan menjadi kehendak kami dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Saat ini, mari kita nyatakan komitmen kita. Mari kita mengangkat lagu pujian kita, Bila Kau Izinkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyatakan lagu pujian ini bila kau puji Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus. Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami. Kami sudah menaikkan doa kami. Bahkan firman-Mu sudah diperdengarkan bagi kami. Biarlah semuanya itu Tuhan, kiranya boleh memuliakan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk adik-adik kami, adik-adik hamba dimanapun mereka berada pada saat ini. Mereka yang sedang berada di kampung, yang sedang mengikuti pembelajaran secara online. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati. Dimanapun mereka, berkati kehidupan mereka Bapak, berkati studi mereka. Walaupun pada saat ini kami menghadapi persoalan virus COVID-19, tapi kami percaya Tuhan, Engkau mampu menolong kami. Biarlah di tengah-tengah kondisi yang sulit ini pun, anak-anak Tuhan, para mahasiswa secara khusus di Fakultas Teknik ini semakin diberkati. Mereka tetap boleh berkarya, mereka tetap boleh memuliakan Tuhan, dan mereka tetap boleh mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan Yesus untuk para dosen, supaya mereka juga Engkau berkati, sehingga mereka semangat memberikan pengajaran yang terbaik bagi para mahasiswa dan adik-adik kami ini. Para pengurus di UP-FT ini Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati. Berkatilah mereka Tuhan. Seluruh koordinasi Tuhan berkati. Berkati pelayanan mereka, berkati kehidupan mereka. Bahkan berkatilah Tuhan Yesus studi mereka ya Bapa. Orang tua kami dimanapun mereka berada, tangan dan kebaikan Tuhan kiranya memberkati mereka. Beri mereka kesehatan, lindungi kami semuanya Tuhan. Kalau ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan yang sembuhkan. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan bagi kami. Hamba-Mu telah selesai memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi Roh Kudus akan selalu mengajari kami senantiasa. Kalau ada dosa dan salah yang ingin berbuat di sepanjang ibadah ini, ampuni kami Tuhan, supaya kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Raja kami dan Guru kami yang sudah mengajar kami berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pemeliharaan daripada Roh Kudus, yang senantiasa memberkati kehidupan kita, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa
Shalom.